bayangkan kita bisa temenan dengan apa CEO, dengan presidir gitu kan, dengan ya para leader di semua bidang seluruh dunia. Kalau bisa ya kita ini Mas, konsisten ya dengan apa yang kita sampaikan di profil. Karena apa yang kita tampilkan itu cerminan dari diri kita ya, pengetahuan kita, skill kita, mindset kita, pengalaman kita, itu nggak bohong. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Oke, halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto atau kalian bisa panggil saya dengan Dipa. Dan di sebelah saya kalau kalian sudah menyimak episode Gizmo Talk sebelumnya mungkin tidak asing dengan sosok yang satu ini. Atau kalau belum, ya sudah kita berkenalan lagi ya sama Mas Agung Setiawibowo. Ceritanya sebenarnya menarik loh di episode sebelumnya soal bagaimana mendapatkan 1 miliar pertama. Kalau belum nonton, pastikan kalian nonton dulu yang itu ya. Walaupun kali ini bahasanya sedikit berbeda nih, Mas Agung. Kita mau ngomongin soal bagaimana peran sebenarnya 1 miliar pertama Mas Agung juga tidak lepas dari bantuan adanya platform ini. Gitu. Platformnya bernama apa? Link ya? LinkedIn ya. Tapi sebelumnya apa kabar dulu nih Mas Agung nih? Pak, saya sehat dan selalu bahagia. Oke, terima kasih sudah hadir Gizmo Friends. Ini kita lagi habis-habis hujan ya, menjelang jam-jam pulang kantor juga, jadi ya luar biasa sekali Mas Agung udah menyempatkan waktunya untuk datang ke Gizmo Talk gitu. Nah, mungkin banyak yang berpikir gitu ya, apakah Mas Agung juga masih melihat fenomena ini? Kalau LinkedIn itu masih dilihat sebagian besar orang untuk platform untuk mencari pekerjaan gitu dan memajang ya portfolio atau pengalaman profesional di situ gitu. Sepakat nggak dengan kondisi seperti itu kan di Indonesia ya? Ya di Indonesia kalau saya lihat sepakat, tapi belakangan mulai bergeser Mas. Oke. Kenapa? Karena saya lihat teman-teman Gen Z nih, adik-adik mahasiswa juga sudah mulai aktif di LinkedIn. Bahkan ada salah satu PTS terkenal gitu ya, yang memang mewajibkan mahasiswanya untuk punya akun LinkedIn ketika baru semester 1 atau 2 gitu. Saya tahu gitu, beberapa kampus ada gitu. Oke. Wah, ini menarik banget nih kalau ngomongin itu ya Mas Agung ya. Karena banyaknya, ngapain punya LinkedIn? Saya masih mau kuliah nih, saya masih sekolah nih. Nah, gimana tuh Mas Agung melihat perspektif seperti itu? Dan tadi Mas Agung udah cerita, ini di kampus-kampus tertentu bahkan mahasiswa aja udah diwajibkan punya LinkedIn loh. Oke, jadi bagi saya LinkedIn itu adalah platform untuk membangun reputasi kita. Jadi kalau menurut hemat saya, tanpa bermaksud untuk menggurui gitu ya. Jadi jangan sampai kita nunggu butuh ya untuk baru memanfaatkan atau optimasi LinkedIn. Karena justru ketika kita belum butuh, ibarat kata kita kayak nanam benih dulu Mas. Karena seperti kata pepatah ya, tabur tuai ya, apa yang kita tabur akan kita tuai, apa yang kita tanam akan kita panen. Kalau kita dari awal sudah bangun reputasi gitu ya, apapun nanti goal teman-teman ya, apakah pengen jadi entrepreneur, jadi self-employed, jadi employee, jadi bisnis, jadi investor atau whatever it is gitu ya, reputasi itu sangat matters di era sekarang gitu Mas. Dan kalau saya pelajari dari teori komunikasi gitu ya, yang dulu saya pelajari di beberapa tempat gitu ya, trust atau kepercayaan itu adalah yang paling mahal teman-teman. Dan sebelum kita dapatin trust, kita bangun relationship atau bangun koneksi. Ya. Jadi ini flow-nya gini Mas. Jadi kita making connection atau building connection, and then kita getting trust, and then kita achieving our goal. Either itu kita dapat pekerjaan, dapat project gitu ya, dapat mitra bisnis dan seterusnya. Kebanyakan orang ya di luar sana yang saya amati, dia langsung melewati fase tadi, nggak mau bangun koneksi, nggak mau bangun trust gitu ya, dan maunya hanya dapat pekerjaan, dapat project, dapat rekanan bisnis, gitu. Itu nggak seperti itu, harus kita melewati proses tadi Mas gitu. Oke. Nah tapi
balik lagi ini Mas. Mungkin tadi yang Mas Agung bilang adalah soal proses dan banyaknya orang yang masih terjebak dengan sesuatu yang lebih instan gitu kan. Nah, tapi ngelihat di ya ini kan banyak gini juga ya, banyak data, banyak suggestion yang beredar di internet juga gitu. Apa sih yang membuat LinkedIn ini buat mungkin nggak hanya generasi terkini aja gitu ya, yang membutuhkan LinkedIn, lintas generasi rasanya butuh gitu, dan Mas Agung udah punya banyak pengalaman, punya banyak hal yang dibagikan di sana gitu. Apa yang membuatnya tidak appealing gitu ya, atau saya yang keliru aja nih Mas, buat di mata-mata orang gitu, karena bagaimanapun ya, kalau di episode sebelumnya Mas Agung juga sempat bilang belum ada yang followers itu sampai jutaan, misalnya Indonesia ya, gitu. Berarti kan minatnya itu masih belum sebegitunya sama LinkedIn gitu. Ya. Kalau dibandingin sama media-media digital yang lain atau media sosial yang banyak kita gunakan juga di keseharian ya, katakanlah Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube gitu. Nah, itu apa menurut Mas Agung? Oke, again memang setiap platform itu beda peruntukannya Mas. Kalau kita amati misalnya Facebook kan jaring pertemanan ya. Tapi kalau LinkedIn ini misalnya ya, kalau LinkedIn itu kan jejaring profesional terbesar di dunia, yang mana menurut data statistik yang dari LinkedIn ya, itu penggunanya per tahun ini ya, ini bulan April ya, sekitar 1,4 miliar seluruh dunia. Oke. Secara global tuh gede. Indonesia sendiri sekarang penggunanya sekitar 37 juta more or less. Gitu. Kalau kita bandingkan dengan pengguna dari platform sebelah kayak Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, nggak apple to apple, masih sangat kecil. Tapi walaupun kecil, orang-orang yang main di LinkedIn ini adalah orang-orang yang memang minatnya adalah apa, orientasinya adalah bekerja dan bisnis ya. Karir dan bisnis gitu. Jadi walaupun kecil, orang-orangnya terkurasi Mas. Jadi tujuannya adalah masa depan, kesuksesan gitu. Dan kenapa LinkedIn itu belum begitu boom? Ya tadi karena belum banyak orang yang tadi meliriknya. Itu ya, masih underrated banget gitu. Padahal LinkedIn adalah salah satu platform terbaik dan paling tepat menurut versi saya gitu ya, untuk apa? Membangun koneksi untuk mencapai apa? Goal kita gitu. Apapun tujuannya. Dan kabar baiknya adalah LinkedIn ini kita bisa di LinkedIn ya, kita bisa terhubung dengan para profesional di seluruh dunia. Dan lebih dari 70 juta decision maker atau C-level itu ada di LinkedIn Mas. Jadi kita bayangkan kita bisa temenan dengan apa, CEO, dengan presidir gitu kan, dengan ya para leader di semua bidang seluruh dunia. Tapi again kalau kita nggak memiliki goal yang jelas ya sami mawon, sama aja bohong gitu ya. Kita harus punya goal yang jelas, unique selling point yang strong, diferensiasi gitu ya, sehingga kita jadi magnet. Sehingga apa? Kalau kita sudah jadi magnet, orang tertarik, mendekati, melirik, atau pengen kerjasama dengan kita. Itu Mas. Oke. Kalau saya pribadi ini sering ngerasa gini Mas, kalau misalnya kita terkoneksi dengan tadi katakanlah Mas Agung sempat bilang gitu ya, ini kesempatan loh bisa terkoneksi dengan orang-orang penting di berbagai vertikal industri gitu ya. Nah ketika terkoneksinya misalnya di platform-platform yang lain gitu, kayak katakanlah di Instagram atau di TikTok gitu ya, saya pasti akan bertanya dua kali nih sebelum mengeksplor. Misalnya saya terkoneksi sama siapalah C-level perusahaan terkenal gitu, tapi di Instagram atau di TikTok misalnya gitu, rasanya tuh ini beneran nggak ya, ini beneran gitu, CEO ini beneran nggak ya, atau owner dari apalagi bisnis-bisnis yang skalanya internasional gitu. Tapi ketika terkoneksi di LinkedIn itu kayak ada trust lebih, oh iya ini memang dia gitu. Sepakat nggak Mas Agung sama itu? Dan apa sih yang membuat LinkedIn itu bisa punya value itu, kalau benar ya, kalau benar bisa, ini kayaknya memang, apakah memang karena sifatnya dia yang jejaring profesional tadi, atau memang dia punya karakter spesial yang tidak dimiliki media sosial yang lain? Nah, itu salah satu jawaban tadi sudah Mas sampaikan. Jadi benar. Jadi kalau misalkan kita pengen nyari si X gitu kan, browsing nih di platform misalkan kayak TikTok, YouTube, atau mungkin Instagram, kan kadang-kadang kita ragu ya, ini fake atau beneran nggak ya? Nah, LinkedIn adalah karena di jaring profesional diciptakan lebih profesional tentunya, dan salah satunya buktinya adalah begini.
ada fitur verifikasi yang mana itu bisa kita lakukan either dengan email kantor kita atau dengan paspor online atau e-paspor, Mas. Jadi kita nggak bisa buat akun fake karena dibuktikan apa dengan apa e-paspor atau email perusahaan, nggak bisa pakai gitu. Untuk verified akun ya. Yeah. Jadi ini salah satu pembeda LinkedIn dengan yang lain gitu, Mas. Itu ternyata guys friends. Dari situ aja udah ada ini ya, barrier untuk mengeliminasi ya akun-akun palsu gitu kan, ngaku-ngaku dari sini lah, dari sana lah gitu kan. Bisa. Jadi fake CEO ini akan ya, apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar, setidaknya lebih mudah dieliminasi ya. Karena ada email perusahaan, bukan email pribadi untuk ini untuk verifikasi ini verified akun ya, gitu ya. Gitu. Oke. Nah, tapi ini juga Mas, banyak yang mendapatkan benefit gitu. Tadi kalau Mas Agung sempat bilang gitu, goalsnya apa gitu yang dicari dengan menggunakan sebuah layanan gitu. Nih, kalau dari penuturan beberapa karena ada juga cerita-cerita yang beredar di dunia digital gitu ya, banyak yang mendapatkan penawaran dari LinkedIn bahkan gitu. Even lucunya ini mereka bahkan tidak seaktif itu di LinkedIn, tapi kejadiannya mungkin ada fase-fasenya ya. Dari mulai mereka mendapatkan penawaran di LinkedIn itu bahkan ada yang dari era jauh sebelum pandemi gitu, 2015-an udah mulai mendapatkan penawaran-penawaran di LinkedIn. Bahkan di masa pandemi pun banyak penawaran-penawaran di LinkedIn gitu. Di era perusahaan-perusahaan mulai melakukan layoff gitu. Nih, tapi belakangan sekarang setelah pandeminya berlalu gitu ya, kok kondisi berubah banget gitu, mapping dari ya itu tadi gitu ya, orang-orang yang tadinya karena merasa mendapatkan manfaat gitu, wah laku nih gue di LinkedIn gitu, sering dapat offer gitu kan, atau dapat project gitu dulu, tapi sekarang kok kayaknya kering kerontang gitu, ngapain gue eksis lagi di platform ini gitu kan, nambah-nambahin kerjaan aja. Nah, kalau Mas Agung ngeliatnya gimana nih? Dari fenomenanya dulu, apakah memang ada pergeseran tren atau memang ya ada sesuatu yang lain yang bisa dieksplor sama Gizmo Friends? Oke, tadi menurut saya itu sangat relevan ya. Jadi LinkedIn ini adalah platform atau jejaring profesional terbesar di dunia, dan kalau teman-teman mungkin di luar sana ada yang mengeluh dulu sebelum pandemi sering dapat offering dari perusahaan-perusahaan besar ya, di hijack gitu misalkan dari para headhunter, recruiter gitu ya, yes. Dan belakangan ya, suka nggak suka ya, sadar atau tidak sadar banyak sekali layoff, restrukturisasi, efisiensi yang mana membuat gitu ya banyak teman-teman itu berkutat atau aktif di gig ekonomi, termasuk saya ya dulu termasuk kena layoff ya 2023 akhir ya. Dan sejak itu saya memanfaatkan LinkedIn. Beruntungnya saya sudah tahu LinkedIn itu sudah lama banget taunya, jadi saya tinggal optimasi gitu. Dan kenapa itu terjadi? Karena kan memang kita bisa cross check ya di media manapun ya di Indonesia, pengangguran itu begitu luar biasa banyak. Dulu di era saya sebagai milenial ya, kalau boleh saya sombong, dulu itu kalau ketika saya baru lulus kuliah ya, 5 tahun saya bekerja pertama, kalau saya boleh sombong dikit ya, itu nggak cuma saya ya, teman-teman saya se-circle sama ya sih, more or less, itu bingung milih gitu, karena saking banyaknya tawaran. Tapi sekarang kalau saya amati fenomena, dapat tawaran aja sudah bersyukur. Itu realita ya, karena memang sekarang sudah banyak sekali teknologi ya, ada AI, ada otomasi segala macam yang membuat banyak pekerjaan yang dulu ada tidak ada, tapi untungnya ya karena ada otomasi, ada teknologi juga, sekarang banyak sekali pekerjaan baru yang lahir karena teknologi juga gitu. Jadi menurut saya teman-teman semuanya, kalau teman-teman merasa menjadi korban, ya teman-teman akan memandang negatif. Tapi kalau teman-teman menganggap ini sebagai peluang, ya saatnya kita memanfaatkan ya LinkedIn untuk apa? Membangun relasi, koneksi atau jaring ya. Dan saya sangat percaya ya, kita ini orang Indonesia ya, orang Asia gitu. Kita tidak serta-merta bisa cuman main Zoom ya,
Google Meet atau yang lain gitu ya, atau chattingan. Tapi saya pribadi khususnya 3 tahun terakhir ya sebagai konsultan independen, saya menerapkan online to offline. Jadi LinkedIn ini saya manfaatkan sebagai jejaring profesional ya. Dapat koneksi baru nih. Tapi saya tahu nih karena saya orang Indonesia, saya orang Asia, itu aja nggak cukup, temenannya nggak cukup di media sosial. Kita harus ketemu nih, kita kopdar, kita ngopi-ngopi. Dari situlah kolaborasi atau peluang terjadi gitu mas. Dan lebih dari 99% peluang saya dapatkan itu dari LinkedIn. Tapi ada tapinya teman-teman ya. Saya menindaklanjuti secara offline ya. Jadi koneksi dulu, dapat teman dulu di LinkedIn, baru kita ajak ketemuan secara offline. Disitulah peluang terjadi gitu. Dan itu salah satu strategi ya. Strategi kedua adalah kita perlu visible. Lewat apa sih? Lewat konten ya. Kalau saya boleh share dikit formula saya ada 3 mas. Connect, engage, monetize. Connect itu artinya apa? Kita terhubung nih. Misalnya saya sama mas terhubung. Ini berarti kata kalau kita ketemu orang di suatu acara gitu ya. Halo saya Agung gitu ya. Halo saya misalkan Sari gitu. Kita tukar kartu nama nih. Nah apakah ketika teman-teman tukar kartu nama, apakah langsung terjadi transaksi? Dapat closing, dapat kerjaan? Most likely not kan? Enggak kan? Banyak fase atau butuh proses sehingga timbul trust dan ada peluang. Itu kenapa kita tidak bisa melangkahi atau melewati fase kedua, yaitu engage, terlibat atau berinteraksi. Karena apa? Karena LinkedIn ini diciptakan bukan sebagai museum koleksi koneksi. Saya ulangi ya, LinkedIn bukan sebagai tempat untuk membangun museum koleksi koneksi, tapi sebagai jaring profesional yang naturally diciptakan untuk berjejaring atau bersosial, berinteraksi. Maka kalau kita pengen dapat peluang yang lebih besar dari LinkedIn, kita perlu ada engagement tadi ya, engage ya. Engage itu apa? Kita bisa memposting, kita bisa mengomentari postingan orang, kita bisa nge-like postingan orang, kita bisa DM orang di LinkedIn. Itu berinteraksi. Itulah cara berinteraksi di dunia virtual kan. Kita saling komen, kita DM atau chat, kita repost, kita like. Kalau di dunia nyata kan kita ngopi-ngopi gitu kan, kita ngobrol, diskusi sama. Baru terakhir adalah setelah kita engage tadi, setelah kita berinteraksi, baru dapat monetize. Monetize ini konteksnya adalah bagi seorang job seeker ya dapat pekerjaan. Bagi seorang konsultan kayak saya dapat project, dapat klien. Bagi seorang business owner ya dapat pendanaan dari investor. Bagi teman-teman yang mungkin butuh mitra bisnis ya dapat bisnis partner gitu. Jadi tergantung goal kita gitu mas. Jadi connect, engage, monetize. Jangan dibalik ya, kita cuman monetize ya. Monetize dapat kerjaan, dapat project tanpa melewati engage tadi, berinteraksi itu paling penting banget. Karena saya sering banget ya, nggak cuma saya sih, teman-teman saya di luar sana juga banyak ya. Ketika kita mengomentari postingan orang dengan komentar yang berbobot, orang akan ini siapa ya? Kok komentarnya berbeda dari yang lain ya? Dari situ kita tiba-tiba dapat DM, dapat tawaran mengisi seminar, tawaran consulting, tawaran berkolaborasi dan seterusnya. Dan sayang banget. Sekarang kan teman-teman udah tahu AI ya. Saya lihat kalau orang-orang di LinkedIn ya beberapa ya, nggak semuanya, itu karena saking pengen visible, tapi caranya menurut saya kurang tepat. Dia pakai AI mas. Jadi kelihatan banget dong orang berkomentar itu pakai AI. Orang nge-DM orang, japri orang pakai AI. Kan kelihatan bahasanya. Alih-alih dapat simpati malah bikin orang ilfeel atau malah membuat orang tidak respect kan. Karena nggak niat banget sih komentar aja pakai AI gitu mas. Gitu. Padahal kalau kita pengen berkomentar ya dengan berbobot, peluang itu akan datang cara kita nggak sangka-sangka atau nggak kita duga gitu mas. Jadi kita perlu smart sih, nggak cuma aktif tapi harus berbobot. Itu kuncinya. Oke. Ini menarik banget kalau ngomongin interaksi dan optimalisasi. Tadi Mas Agung udah panjang lebar membahas itu ya, tapi rasanya mungkin boleh dieksplor lebih dalam sedikit nih ya. Bagaimana
Gizmo Friends bisa mengoptimalisasi LinkedIn masing-masing gitu. Kalau dari pengalamannya Mas Agung sendiri, apa sih yang paling membuat LinkedIn ini menjadi etalase kita ini gitu ya? Kalau misalnya tujuannya tadi sudah di set gitu, apa dapat pekerjaan, dapat project, dapat investment gitu ya. Apa berarti kalau ternyata LinkedIn kalian itu masih bisa dioptimize lagi, apa hal-hal apa yang perlu diperhatikan sih Mas? Oke. Jadi sebelum kita benerin akun LinkedIn atau sebelum kita audit LinkedIn, kita harus tahu nih, seperti tadi setelah saya sampaikan di episode sebelumnya, kita harus tahu nih goal kita apa, Mas. Goal kita, karena goal itu menentukan apa? Positioning kita ya, cara melihat diri kita itu seperti apa, dan kita ingin dipersepsikan publik seperti apa gitu. Karena kalau kita sudah clear gitu ya, kita bisa membuat narasi, membuat konten yang relevan dengan diri kita. Itu pertama. Kedua gitu ya, biar itu lebih efektif, kita harus melengkapi fitur-fitur yang sudah ada di LinkedIn, Mas. Mulai dari banner, dari headline, ya, summary, kemudian experience, education, project, certification, kemudian mungkin volunteering, recommendation, skill, feature, services, dan seterusnya gitu, Mas. Jadi ada banyak banget teman-teman di luar sana yang pengennya instan gitu ya, tapi nggak mau berkaca dan bertanya ke diri sendiri, aku tuh maunya apa, ingin dipersepsikan orang seperti apa, dan goalnya apa. Karena seperti tadi ya, inside out. Jadi yang terlihat di luar, yang terlihat di profil kita itu mencerminkan diri kita, Mas. Nggak bisa bohong. Sepinter-pinternya orang itu fake atau mungkin blabbering gitu ya, at the end of the day, itu akan terlihat sih dari cara kita berkomentar, dari cara kita menyapa, ketika japri, dan seterusnya. Jadi nggak bisa bohong juga sih. Oke, wah, layer-layernya banyak banget pasti ya. Iya. Tapi kalau teknisnya sendiri supaya, ini loh, LinkedIn hack-nya, beberapa hal yang baiknya Gizmo Friends lakukan, supaya ya LinkedIn kita teroptimalisasi gitu. Kita dapat, misalnya punya spesialisasi di teknologi gitu. Ketika ada kesempatan-kesempatan yang beririsan sama teknologi, ya kita menjadi mungkin layar-layar pertama yang dilirik gitu. Itu ada ininya nggak sih, teknis-teknis yang perlu dilakukan gitu? Oke, tentunya ada ya, Mas. Pertama ya, setelah kita tahu positioning kita apa, kita perlu melengkapi semua, nggak harus semua sih, jadi fitur-fitur yang ada di LinkedIn ya, yang utama aja ya, misalkan kayak dari headline ya, dari banner, dari summary, dari service ya, dari feature, dan working experience, education, dan seterusnya ya. Dan kalau kita kalau kita pengen lebih efektif lagi, kita harus berinteraksi ya dengan cara buat postingan, mengomentari postingan orang, dan seterusnya. Dan lagi-lagi ya, tadi saya sudah sampaikan, LinkedIn ini bukan tempat untuk banyak-banyakan koneksi atau follower. No. Banyak kalau kita nggak relevan dan kita nggak punya goal ya, sama aja bohong. Dikit kalau kita tahu positioning kita, orang tahu value kita, dan koneksi kita itu relevan dengan diri kita, itu jauh lebih impactful. Jadi bukan masalah berapa banyak followernya, tapi apakah kita sudah tahu value kita, dan apakah orang lain itu melihat value kita. Jadi kuncinya adalah yang pertama-tama kita harus clear dengan tujuan kita, kemudian kita lengkapi ya fitur-fiturnya, dan kita konten ya. Konten tuh nggak harus jadi konten kreator, nggak ya. Yang penting kita berinteraksi lah ya. Entah itu berkomentar, nge-DM orang, kemudian memposting, dan kalau bisa ya kita ini, Mas, konsisten ya dengan apa yang kita sampaikan di profil. Misalnya saya mengklaim sebagai pakar digital marketing misalnya. Tapi konten-konten kita misalnya tentang tentang lingkungan, ya itu nggak nyambung ya. Ya boleh sih kita berkomentar sekali tentang di luar dari kepakaran kita. Tapi kalau itu nggak nyambung, ya orang melihat itu nggak konsisten. Padahal di dunia branding, konsistensi itu matters. Ya, sebelum kita ngomongin konsistensi, ada namanya clarity. Kita harus jelas nih, diri kita itu siapa sih? Pengen dikenal sebagai apa gitu ya, dan positioning kita apa. Karena konten itu ngikutin dari tadi, Mas. Positioning tadi, clarity itu penting.
Jadi clarity, konsistensi gitu kan, baru kita dapat peluang yang lebih besar gitu Mas. Oke. Nah, tadi Mas Agung berkali-kali juga bahas soal ngonten gitu ya. Salah satu caranya juga bisa dibilang sederhana banget Gizmo Friends, yaitu dengan memberikan komentar. Ya. Komentar ini kan kalau di LinkedIn itu umumnya, bukan umumnya, emang hampir semua ya berbentuk tulisan begitu. Nah, apakah iya juga berlaku? Karena ada juga ya sumber-sumber yang mengatakan LinkedIn adalah ruang yang cocok untuk para profesional yang punya keterbatasan atau kemampuan yang belum optimal untuk membuat konten yang harus berhadapan dengan kamera atau berhadapan dengan mikrofon gitu. Misalnya untuk buat podcast, membuat ya sesuatu yang sifatnya multimedia konten gitu. Iya. Tapi kalau punya kemampuan menulis, LinkedIn adalah lahan yang tepat untuk ya itu tadi mencapai tujuan masing-masing gitu. Ya. Sampai saat ini saya percaya itu dan saya meyakini sejak tahun kemarin ya 2025 ketika akun Instagram saya kena hack, kemudian LinkedIn saya melesat signifikan dan sering viral ya gara-gara tadi Mas, saya mengoptimalkan kemampuan menulis saya untuk membuat narasi dan ternyata disukai banyak orang gitu. Bahkan saya pernah nih ketika bertemu seseorang stranger, dia tahu saya dari LinkedIn, pokoknya saya sombong ya. Gara-gara saya sering dilihat nih postingan saya gitu, saking saking relate konten saya dengan mereka gitu Mas. Dan bener kata Mas tadi gitu ya, kalau kita ngomongin Instagram kan biasanya visual gitu kan, atau mungkin ada juga video juga ya kayak TikTok atau YouTube gitu ya. Kalau LinkedIn ini memang visual itu membantu. Tapi itu bukan yang utama. Yang penting adalah narasi kita. Kalau misalnya nih saya screenshot kayak gambar gitu ya, atau saya mau foto sesuatu asal-asalan, misalnya blur. Tapi kalau caption atau narasi kita itu relevan dengan audiens kita, itu bisa jauh melampaui video berkualitas tinggi, tapi captionnya zonk atau nggak relate dengan pembaca gitu Mas. I see. Tentunya kalau kita memiliki visual atau video yang bagus, diiringi dengan caption yang bagus, itu akan lebih powerful. Tapi kalaupun tidak, ya sepengetahuan saya dan pengalaman saya gitu ya, yang lebih powerful itu adalah cara kita mengemas kata-kata. Wah, ini dia nih. Penting banget ya, Gizmo Friends. Terus kalau tadi ngomongin soal konsistensi, seberapa sering sih harus, kan ada yang bilang, yang penting itu misalnya bisanya seminggu 2 kali gitu. Lakukanlah secara kontinu seminggu 2 kali sampai periode yang tidak ditentukan gitu ya, atau sampai goalsnya tercapai gitu. Jangan misalnya hari ini seminggu posting 5 gitu, terus seminggu berikutnya nggak ada. Nah itu gimana Mas Agung? Apakah memang benar analisis seperti tadi, jumlah bukan menjadi faktor yang utama, tapi frekuensinya teratur sampai tujuan tercapai, atau memang nggak bisa, mau nggak mau kita harus tetap bersaing dengan pemain-pemain lain karena ini juga media sosial gitu ya, supaya tidak tenggelam di lautan algoritma gitu. Oke, nah kita ngomongin dulu frekuensi. Nah, seberapa sering sih kita harus konten atau muncul? Sebenarnya nggak ada aturan baku ya Mas. Ya ada orang yang mungkin seminggu sekali gitu kan, seminggu 2 kali. Ada yang mungkin sehari 1 konten. It doesn't matter, kalau menurut saya ya. Tapi yang pasti mau seberapa sering, yang penting kita konsisten. Kalau kita merasa punya waktunya seminggu sekali ya do it. Kalau kita merasa sehari harus muncul sekali, do it. Yang penting kita konsisten. Itu pertama. Nah, banyak juga teman-teman di luar sana gitu kan, itu bertanya ke saya, Mas, lebih penting mana sih, quantity atau quality? Kalau menurut saya dua-duanya penting. Kenapa penting? Karena kalau menurut saya ya, kalau kitanya sering tapi nggak ada value-nya ya itu nggak ada impactful, nggak akan ada impact. Tapi kalau kitanya berkualitas, cuma nggak konsisten dan random, ya kita nggak akan visible juga. Jadi menurut saya quantity and quality itu perlu berjalan beriringan gitu Mas. Jadi kita perlu konsisten dan pastikan setiap komentar, setiap postingan, setiap DM itu merefleksikan kualitas diri kita. Dan saya sangat percaya ya, karena apa yang kita tampilkan itu cerminan dari diri kita ya, pengetahuan kita, skill kita, mindset kita, pengalaman kita, itu nggak bohong. Mungkin orang bisa bohong untuk ini ya, mungkin bisa nggak
apa ya, bagus-bagusin gitu ya, lebih baik daripada yang aslinya, itu mungkin bisa ya lewat tulisan bohong, misalnya fake. Tapi orang nggak bisa bohong loh. Cara kita membalas komentar, cara kita menyapa orang DM, itu nggak bisa bohong. Kata-kata kita itu mencerminkan kualitas diri kita, teman-teman. Oke, nah ini jadi makin menarik nih Gizmo Friends, karena tadi ya soal cerminan diri gitu. Beberapa pihak nih, karena tadi ya LinkedIn bagaimanapun juga bisa atau masih menjadi salah satu sarana favorit untuk mendapatkan tujuan. Dalam hal ini kalau profesional yang mendapatkan pekerjaan, mendapatkan partner, mendapatkan project, mendapatkan investment kayak gitu-gitu kan ya Mas Agung ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan juga ketika kita katanya ya, gitu untuk mengoptimalisasi LinkedIn adalah penggunaan profile picture yang harus seprofesional mungkin gitu. Terus yang kedua, ini juga jadi sering jadi kontroversi gitu ya untuk teman-teman atau Gizmo Friends yang sedang mencari pekerjaan gitu, penggunaan pita hijau open to work gitu. Oke. Sama yang ketiga, LinkedIn Premium gitu. Apakah itu memang bagian dari upaya untuk mengoptimalisasi LinkedIn atau sebenarnya lagi-lagi tergantung tujuan gitu. Gimana Mas Agung? Oke, saya persatu ya, nanti tolong ingetin kalau ada yang kelewat ya. Oke, yang terakhir dulu deh, tadi tentang premium. Kan LinkedIn ada ini kan, akun biasa itu kan gratis gitu kan. Tapi kalau akun premium berbayar teman-teman. Akun premium itu kalau kita breakdown ada beberapa nih. Dan lumayan ya bayarnya kayaknya. Lumayan, ada yang bisnis, ada yang untuk sales dan sebagainya. Kebetulan saya pernah pakai gitu ya. Apakah itu efektif? Kalau kita tujuannya jelas dan kita bisa mengoptimalkan, itu efektif. Misalnya saya pernah pakai fitur premium yang bisnis gitu ya. Nah, salah satu fitur yang bagus adalah saya bisa reach out orang, saya bisa japri orang tanpa harus temenan. Itu menarik loh. Misalnya saya pengen ngejapri managing direkturnya perusahaan A. Itu kalau saya pakai cara biasa dengan akun yang nggak berbayar, itu kan nggak bisa ya, harus temenan dulu. Tapi kalau kita pakai akun premium, kita bisa apa? Kita bisa langsung kirim aja dan nyampe pesannya. Atau mungkin bagi teman-teman yang recruiter nih, jika pakai akun premium, dia bisa mensortir kandidat yang lebih cepat. Gitu. Atau kalau kita seorang job seeker, kita bisa membandingkan nih misalnya kita apply di posisi A di perusahaan A. Apakah diri kita itu secara pendidikan, pengalaman, kompetensi itu apakah sama atau lebih tinggi, itu bisa kita compare, Mas. Gitu. Nah, itu ya. Jadi again, apakah premium itu lebih baik atau enggak tergantung kita bisa pakainya atau enggak gitu. Berikutnya kalau kita pakai akun premium, kita bisa punya akses untuk menikmati konten-konten e-learning ya, yaitu LinkedIn Learning, yang mana itu topiknya sangat-sangat diverse ya, A to Z ya, banyak banget. Dan ada sertifikatnya juga yang bisa kita tampilkan di beranda akun LinkedIn kita. Dan seterusnya ada banyak lain ya. Nah, berikutnya tadi frame open to work ya, itu apakah efektif atau tidak? Kebetulan saya memang orang HR ya, dan sampai sekarang masih aktif di komunitas HR. Kalau saya ngobrol dengan teman-teman, itu ada dua sisi, Mas, memang. Menampilkan open to work gitu ya, frame itu kelihatan gitu ya, kelihatan di mata user lain, itu di satu sisi itu kelihatan desperate. Desperate kayak dalam arti adalah kita butuh banget kerjaan nih. Ya nggak, teman-teman? Tapi di sisi lain gitu ya, itu bisa memudahkan orang lain ya, entah itu recruiter maupun non HRD untuk tahu nih, ternyata orang ini butuh pekerjaan. Tapi gitu ya. Jadi di sisi lain kita kelihatan desperate, di sisi lain ya memang kita kelihatan butuh pekerjaan. Tapi ada tapinya teman-teman ya. Ternyata di set yang LinkedIn kita itu kita bisa setting nih. Kita bisa kelihatan kita nggak perlu kelihatan frame open to work-nya di mata semua user, tapi kita bisa setting di situ hanya visible di mata recruiter. Ngerti nggak Masnya? Jadi di foto kita nggak perlu nyantumin open to work kalau kita malu-malu ya, tapi di akunnya recruiter atau orang HRD bisa nangkep, ternyata orang ini butuh kerjaan. Gitu teman-teman. Nomor satu tadi apa? Lupa saya nomor satu.
Ya, satu lagi adalah soal ini Mas Agung. Penggunaan foto profil yang proper. Oh gitu. iya, oke. Maaf ya, tadi saya lupa. Nah, memang LinkedIn ini adalah jejaring profesional, jadi sudah semestinya kita pakai kalau bisa ya blazer. Kalaupun tidak bisa berarti nggak apa-apa, asalkan ya dengan catatan kita nggak mengcrop atau memotong foto-foto biasa kemudian kita pajang di situ. Bisa sih bisa, tapi kurang proper mas. Oke. Gitu. Jadi kalau bisa ya jangan samakan LinkedIn dengan Facebook ya, dengan Instagram atau yang lainnya karena memang ini konteksnya adalah profesional. Gitu. Oke. Ya. Ini mas, sekarang udah masuk ke akhir-akhir sesi juga ya. Kesalahan-kesalahan umum dari pengguna LinkedIn yang sebenarnya ini masih bisa diperbaiki lagi supaya tadi seperti Mas Agung bilang tujuannya mungkin udah tahu tapi proses menuju ke sananya ada hal-hal yang bisa dioptimalisasi lagi atau bisa diperbaiki langkahnya supaya tujuannya lebih cepat tercapai. Oke. Sebenarnya ada dua jawaban sih. Ada dua step sih. Kalau kita ngomongin teknis itu gampang banget. Kita bisa minta tolong AI lah untuk menjawab. Misalkan tolong dong rapiin profil saya gitu. Itu gampang banget mas. Misalkan melengkapi fitur-fiturnya, fotonya yang proper gitu kan. Ya that's it gitu. Tapi yang itu kan teknis melengkapi isi LinkedIn ya. Tapi yang sering terlewatkan dan diremehkan orang adalah kita tidak tahu diri kita seperti apa. Dan kita tidak punya tujuan dan kita nggak tahu value kita seperti apa sehingga apa? Ya itu tercermin dari tadi konten kita di LinkedIn atau profil kita di LinkedIn. Jadi sebenarnya menurut aku ya yang paling penting bukan semata-mata teknis benerin akun kita. Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu nih diri kita siapa, gitu kan, skill kita apa, pengalaman kita seperti apa, value kita apa, dan kira-kira siapa saja sih yang bisa memanfaatkan diri kita ya, entah konteksnya kita seorang job seeker, seorang self-employed, seorang business owner atau yang lainnya gitu mas ya. Karena kalau kita sekedar pengen benerin akun ya atau merapikan akun itu gampang banget. Tapi kalau kita nggak tahu diri kita seperti apa, goal kita seperti apa itu namanya bohong ya. Kalau saya kutip dari filsuf Tiongkok ya yang namanya itu Sun Tzu ya. Sun Tzu itu adalah pakar strategi gitu ya. Di zaman dulu itu kan masih ada zaman perang ya atau militer ya. Dia mengatakan seperti ini ya. Jadi sekali lagi ini awalnya konteksnya perang ya, tapi bisa dipakai di bisnis atau manajemen. Sun Tzu mengatakan begini, kalau kita sudah tahu diri kita, sudah tahu medan perang dan juga musuh gitu ya, maka 50% kemenangan itu sudah ada di tangan. Dalam konteks bisnis atau karir ya, jika kita sudah mengetahui diri kita gitu ya, diri kita itu apa misalnya, goal kita, mimpi kita, target kita, skill kita, passion kita, minat kita, dan seterusnya, maka 50% kemenangan sudah ada di tangan. Sisanya tinggal kita berikhtiar dan ada faktor X atau invisible hand atau yang bernama nasib. Jadi kesalahan terbesar orang-orang di luar sana termasuk saya dulu ya, itu nggak tahu mau ngapain. Jadi ibarat kata saya sekarang di kota Jakarta ya, kalau kita sudah tahu tujuan kita mau ke Surabaya, kita bisa naik pesawat, naik bis, naik kereta, naik sepeda motor, jalan kaki gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu tujuan kita kemana ya, kita muter-muter ya, mau ke Bandung, ke Solo, ke Semarang, ke Bandar Lampung, ke Batam, ke Singapura ya, nggak akan nyampe. Nah, kesan terbesar adalah justru dari dalam diri mas. Karena inside out, jangan sampai kebalik gitu. Oke, wah luar biasa sekali insight dari Mas Agung buat Gizmo Friends. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya dan mempermudah Gizmo Friends untuk mencapai tujuan. Salah satunya dengan menggunakan LinkedIn, mengoptimalisasi dan ya tadi hal-hal yang sudah disampaikan Mas Agung di Gizmo Talk kali ini. Nah, tapi terakhir nih Mas Agung, kalau misalnya Gizmo Friends tertarik, kan Mas Agung ini punya namanya LinkedIn Hacks Academy. Iya. Ya kan?
Itu bisa di-reach di mana, Mas Agung? Jadi ini aja teman-teman buka akun LinkedIn teman-teman semuanya jika punya, ketik Agung Swibowo gitu ya. Nah, nanti akan ada di profil saya itu namanya Linking Hacks Academy. Jadi itu Linking Hacks Academy ini bukan perusahaan sih, lebih ke komunitas yang mana saya sering mengadakan webinar atau training offline berbayar maupun gratis, dan saya suka ngonten di situ terkait LinkedIn teman-teman di situ. Bagi teman-teman yang memang tertarik dan pengen optimasi LinkedIn juga bisa subscribe newsletter saya dengan sekarang followernya subscribernya lebih dari 26.000 orang gitu. Jadi kalau teman-teman subscribe newsletter saya bernama Super Karir, teman-teman akan otomatis akan mendapatkan konten-konten terbaru saya melalui email gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi informasinya cukup mudah, yang pasti teman-teman harus punya Akun LinkedIn. akun LinkedIn Gizmo Friends. Gampang kok itu bikinnya ya. Gampang banget. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Mas Agung. Untuk berjejaring sepertinya lewat LinkedIn aja ya utamanya, atau ada media sosial yang lain? Kalau saya pribadi memang punya akun Instagram, punya akun TikTok, Facebook, gitu kan, dan yang lainnya. Cuman memang saya paling aktif keluar di LinkedIn gitu ya. Kalau Instagram, Facebook ya saya nice to have sih, nggak terlalu aktif. Tapi kalau LinkedIn saya memang sehari bisa konten cukup banyak. Oke. Gitu. Jadi silakan ya langsung dicek aja akun Instagramnya, akun LinkedIn-nya Mas Agung dan berinteraksi di sana Gizmo Friends. Oke. Kalau gitu jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube Gizmologi, Gizmo Talk tayang setiap hari Senin, dan dapatkan juga update informasi menarik lainnya secara lebih intens lewat media sosial yang lain ya. Kita ada di Instagram di @gizmologi, juga di TikTok, dan pastinya ada juga di website di gizmologi.id. Kalau gitu, saya Duta pamit undur diri, juga Mas Agung. Terima kasih sekali lagi insight-nya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Bye-bye.